Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Isram. Semoga saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sehat walafiat dan segala bentuk rutinitas pada siang hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang seputar dunia hukum yang topiknya adalah pinjaman online. Dapatkah seseorang yang gagal bayar dipidana? Oke, nanti kita akan diskusikan. Perlu kita ketahui dan pahami bersama bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan pinjaman online atau fintech, financial technology, sangat dibutuhkan kehadirannya di lingkungan masyarakat, khususnya pada kalangan masyarakat kelas menengah bawah. Karena situasi pada saat ini pandemi, kondisi ekonomi masyarakat terpuruk akibat daripada pandemi. Ya. Jadi dewasa ini perusahaan-perusahaan fintech atau pinjaman online ini mendapat predikat yang buruk atau stigma negatif di mata para nasabahnya, di mata para masyarakat. Pasalnya, ketika masyarakat telah melakukan pinjam ke perusahaan tersebut, kemudian dalam perjalanannya gagal bayar, maka akan timbul suatu masalah. Yang salah satunya debt collector, oknum debt collector atau para penagih utang akan menggunakan cara masing-masing, menggunakan metode mereka masing-masing. Bagaimana caranya uang dipinjam oleh para nasabah itu bisa kembali dengan salah satu cara-cara yang arogan, cara-cara yang intimidatif, pengancaman. Yang ada justru malah menimbulkan akibat hukum baru bagi para oknum debt collector itu sendiri. Ingat, hati-hati, gunakan cara-cara yang elegan dan manusiawi pada saat melakukan penagihan, bukan justru malah dengan cara-cara menakuti, ancaman, intimidasi dan sebagainya, apalagi mengancam untuk dipidana. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa seseorang yang gagal bayar dalam proses pinjam meminjam, apalagi kayak pinjaman online, persoalan itu bukan merupakan persoalan perdata, bukan pidana. Jadi harus diselesaikan dengan cara-cara perdata, bukan justru malah melaporkan ke kantor polisi atau ancam pidana. Proses pidana nggak semudah yang kita bayangkan, nggak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Begitu para oknum debt collector mengancam, saya lapor ke polisian, saat ini saya berada di kantor polisi, ini saya udah mau buat laporan, terus kemudian begitu laporan masuk, Bapak Ibu ditangkap, diangkut. Tidak seperti itu. Ada mekanisme, ada tata caranya. Lagi pula ini kasus-kasus perdata, ya, seperti itu. Nah, saya ingin memberikan pemahaman, penjelasan kepada masyarakat bahwa kasus gagal bayar tidak bisa dilarikan ke ranah pidana. Ini saya kutip regulasi atau dasar hukum di sini menjelaskan. Ini saya bacakan ya. Ini bahasa undang-undang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia atau HAM. Pada pasal 19 ayat 2 berbunyi, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Ini sangat jelas bahwa
seseorang tidak dapat dipidana hanya karena alasan ketidakmampuan membayar kewajiban dalam hal utang piutang. Persoalan yang timbul adalah seseorang yang tidak sanggup bayar utang karena kondisi finansial memburuk, terus kemudian dikaitkan dengan ranah pidana, itu tidak bisa. Jadi orang yang gagal bayar tidak bisa dilakukan proses pidana terhadapnya. Ini undang-undang yang mengatakan seperti itu. Ditambah lagi putusan-putusan terdahulu atau jurisprudensi. Sengketa perdata tidak bisa dipidanakan. Jadi kalau kita menyimpulkan bahwa secara hukum masalah hutang piutang tidak dapat dipidanakan. Perkara utang piutang harusnya diselesaikan melalui jalur perdata, yaitu gugat ke pengadilan negeri. Itu. Jadi jangan kemudian masyarakat ditakut-takuti, diancam dengan ancaman pidana kurungan karena perbuatan gagal bayar. Nah, itu korelasi hukumnya dari mana? Jelas. Ini ranahnya perdata. Jadi bukan pidana. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika mendapat ancaman dari oknum debt collector tentang saya akan laporkan secara pidana atas perbuatan Bapak Ibu, ya, diladeni aja atau tidak usah sekalian. Karena laporan tersebut ya pasti akan ditolak. Karena ini menyangkut kewenangan perdata, bukan kewenangan pidana. Lain halnya ketika kita melakukan manipulatif, dan itu hal terpisah. Manipulatif data sehingga ingin dana itu cair segera. Nah, itu dua persoalan yang berbeda. Namun terkait gagal bayar itu tidak bisa diarahkan pada ranah pidana. Nah, seperti itu. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat, menambah keilmuan khazanah, keilmuan hukum, dan juga referensi hukum bagi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Semoga video ini bermanfaat, dan nantikan video-video saya selanjutnya masih akan membahas tentang pinjaman online. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.